Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Baik, langsung aja nggak usah pakai lama. Tapi sambil nunggu Bro Ayung nyalain rokok, basa-basi dulu. Gimana Bro Ayung? Udah sehat belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin habis sakit tepar gitu. Kirain orang sakti nggak bisa sakit, ternyata sakit juga. Ada. Oke, untuk Bro Ayung, senang dengan Bro Ayung yang udah balik lagi ke sini. Kemarin udah berapa hari gitu ya. Sebenarnya kita tuh ada video cadangan, tapi nggak tahu, lupa naruhnya kemarin, dicari-cari nggak ketemu. Jadi ya udahlah, kita istirahat dulu. Mungkin memang diharuskan istirahat gitu ya. Moga Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Tanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu baik kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngopor. Seperti biasa kita akan menyuguhkan cerita-cerita horor. Horor yang paling horor sepanjang masa sejagat raya. Pokoknya nggak ada lawan lah pokoknya horornya gitu. Iya, seperti itulah. Selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah. Amin. Iya, semoga bisa menghibur seperti aja. Oke. Langsung siap. ke cerita. Terserah, monggo, mau cerita sekarang, mau cerita nanti besok, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya, sini lagi. Oke. Agak canggung libur seminggu ya mungkin ya. Berapa hari? Enggak ada seminggu. Berapa hari ya? 4 kayaknya. 4 hari. Oke, ini ada sebuah kisah. Kisah ini dari Mas Agung, Mas Biro. Mas Agung itu siapa? Mas Agung ya kenalan lah. Kenalan dari temen lah, seperti itu. Teman dari teman, temennya lagi jauh gitu ya. Iya, yang penting dapat ceritanya seperti itu aja. Mas Agung pria 45 tahun. Saat ini sekitar umur segituan. Emang sempat nanya gitu, Mas usianya berapa gitu. Emang penting Mas gitu. Ditanyain. Kalau di ngobrol umurnya berapa buat patokan sih, siapa tahu kan itu nanyanya ini, masa tahun ini ada begini, saya yang repot, ya kan? Benar. Prepare dong. Nah itu, ya seperti itu Mas Wiro. Jadi Mas Agung umurnya sekitar 45 tahunan, dia pernah mengalami sebuah kejadian sih. Kalau dibilang horor, nggak tahu sih Mas, horornya itu gede, banyak atau enggak. Yang pasti aku pengen berbagi, dan siapa tahu ceritaku, kata Mas Agung ya, cerita yang aku alami berkaitan sama kedua orang tua. Dapat ada hal baik lah yang bisa disampaikan, bisa diambil hikmah atau ya ada pelajaran di situ. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya nanya gitu, nggak jadi cerita gitu. Iya, nggak jadi cerita. Tapi kan akhirnya kan tak dengerin dulu. Tak dengerin, oh iya wis lumayan. Pas ujungnya ternyata nggak ada hal baiknya Mas yang bisa di-share gitu. Tapi dia kayaknya sedih. Ya akhirnya lanjut. Baiklah. Ini kan untuk pemanasan lah. Pemanasan nggak apa-apa. Aku juga lagi masih begini, jangan terlalu horor. Takutnya aku malah ngeri sendiri, meriang lagi kan repot. Muntah darah gitu ya. Iya begitu. Repot. Makanya Mas Agung menceritakan tentang pengalaman hidupnya dan kejadian yang paling 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu Mas pernah ngalami kejadian yang bikin dia itu akhirnya jadi titik balik dari pemikirannya dan segalanya kayak gitu. Jadi semenjak kecil saya itu memang anak tunggal Mas. Angel ya. Semenjak kecil anak tunggal, setelah gede udah nggak jadi tunggal lagi gitu. Berarti kan punya adik. Enggak, emang dia anak tunggal. Anak tunggal, bapak ibunya masih ada semua waktu itu, waktu dia dilahirkan. Oh, belibet banget. Yang pasti itu bapaknya, emak saya itu Mas saya itu usahanya di Jakarta. Yang usaha itu emak Mas. Saya bukan mau jelek-jelekin bapak ya, tapi ini berbagi, kan tadi siapa tahu ada pelajarannya kayak gitu. Bapak saya nggak mau kerja Mas, di rumah terus. Jadi yang di Jakarta jualan nasi lah, kecil-kecilan, warteg juga dibilang. Warteg biasanya ada tempatnya, gede, lumayan ini. Itu mah lebih kayak warung tempel, seperti itu. Ditempel gitu. Ditempel-tempelin, makanannya di tembok, digantung-gantungin kayak pot. Yang jualan digantungin juga paku gitu. Bajunya digini. Iya, seperti itu. Yang penting dapat duit lah. Tapi jualan, jelas jualan nasi dan lauk pauk.
tahu maksudnya tuh paling pakai meja kecil gitu ya. Ibu selalu ngirimin ke rumah, dia yang jadi tulang punggung buat keluarga. Ya boleh Mas, kalau misalnya Bapak sakit atau nggak bisa kerja karena memang keterbatasan fisik dan lain-lain, nyatanya Bapak sehat. Sehat walafiat di rumah itu. Udah sehat walafiat ada dannya. Nah itu di rumah yang paling nyebelin. Saya tinggal memang udah nggak ada mbah, dua-duanya udah nggak ada. Emang itu rumahnya Bapak. Itu rumahnya Bapak, hari-harinya kerjanya apa? Main judi. Gambler dia. Gambler, dia itu gambler sejati. Setiap hari main judi terus. Rumah itu rumah kuna Mas, rumah kuna. Jadi pelataran itu lebar, ya memang tetangga sih agak jauh-jauh, kebun-kebun begitu ya. Di belakang rumah juga kebun lagi. Rumah dulu ada sompangannya. Ini pasti rumahnya di kampung ya? Kampung. Kalau di kota area udah sempit gitu ada kan. di kota seperti itu. Brebes ya? Brebes, di area Brebes sana. Bilangan. Bilangan, ganjil, bilangan genap, bilangan Brebes. Nah, itu selalu Bapak itu main di area sompangan begitu. Jadi kalau di belakang rumah gitu. Di belakang rumah. Ya itu yang terbuka. Terus nanti ada dapur-dapur, ada tungku segala macam. Itu ada balai-balai gede. Itu Bapak sama kawan-kawan. Itu di situ main judi kayak nggak pernah ada hitungan waktu. Benar-benar. Ada satu pergi, Bapak kadang-kadang istirahat capek atau apa tiduran, teman-temannya masih main kayak gitu terus. Saya semenjak kecil, dari saya tahu lah SD, ibu pernah di rumah aja nyampe jengah, dia akhirnya ke Jakarta gitu. Yang setahu saya ya, setahunya Mas Agung seperti itu. Dan dari kecil saya udah dipaksa mau nggak mau buat mengupayakan makanan sendiri, walaupun duit dari Bapak lah. Itu buat bikin makan sendiri, buat makanannya Bapak, disuruh-suruh sama orang yang main judi itu. Beli rokok, beli nasi, minum. Ada lebihannya, kadang-kadang lebihannya buat sekolah masih diminta sama Bapak juga. Seperti itu, Bi. Jadi itu benar-benar tersiksa banget. Saya mau ngubungin ke ibu gimana, orang dulu kan ya telepon nggak bisa paling hubungin Komnas HAM. Komnas Anak. Apalagi anak-anak yang gede aja kadang-kadang kurang memperhatikan. Ini telepon Kak Seto harusnya yang datang psikomo gitu. Datang psikomo repot lagi. Akhirnya terpendam kayak gitu sampai benar-benar saya yang namanya sama orang tua nggak boleh sebenarnya. Gimana pun buruknya itu Bapak, tapi saya benci banget sama Bapak saya. Benci banget. Sebegitu juga Bapak kayak nganggap aku kayak bukan anak gitu. Suruh cuci ya, baik. Suruh kayak gitu. Masak wedangan, bikin kopi buat teman-teman. Bener-bener kayak pembantu. Bener-bener benci banget kalau mungkin mampu. Tak pateni. Tak racun gitu ya. Tak racun. Dulu kan belum kayak gitu. Akhirnya kan beli racun tikus gitu. Buat apa? Buat meracun tikus aja mati. Itu dulu nggak ada YouTube, nggak ada media sosial, jadi kan ya ada mungkin tapi nggak kayak sekarang, jadi nggak menginspirasi untuk betul. anak-anak seperti Agung dulu. Jangan ya, jangan. Kemudian hal itu terus berlalu sampai agak gede. Tadinya sih kalau aku menyampaikan sesuatu unek-unek sama keluarga, sama siapa, bapakmu tak sangat dewek, katanya seperti itu. Jadi tetangga yang ada masih bau saudara pun udah nggak mau larui atau bilangin bapak mama. Karena para desa pun wis kalau bapakmu nyerah kayak gitu. Kadang-kadang diantarnya kalau kamu nggak percaya, ayo ikut ke desa. Bapaknya kon, primen ya. Alasannya banyak lah. Satu, dia itu orang kuat, Bi. Orang kuat, pernah dulunya itu jeger atau apa gitu. Yang keduanya memang bengal. Dan teman-temannya ya orang-orang gede semua, tapi dari daerah-daerah jauh. Kadang nginep, kadang apa di situ, kayak gitu, makan apa segala macam di situ. Nah, bahkan pernah juga bapak itu dirangket itu ditangkap polisi, sampai di penjara berapa bulan. Kadang itu senang banget saya. Soalnya kiriman ibu itu sama tetangga gitu ya, lewat tetangga. Nanti saya memang lola duit itu nggak ada bapak, tapi yang mikir kasihan bapak kayak gitu kan. Memang aman. Nanti balik lagi main judi lagi. Kayak gitu. Ini tersiksa banget sampai pada akhirnya Mas, saya itu bisa mainan telepon lah lewat
ini kayak apa wartel tuh, ya. wartel, terus ngubungin ada nomor ibu sama yang ditempel itu, ada ruko begitu, orang cokin gitu ya. 021 ya. 021. Iya, bener. 021 lah. Ada ini nggak, Kota Malam nggak ada ya, Free Talk nggak ada ya? Nggak ada, 021 ya? tetap aja. Tetap ya. Kena. Itu nelpon kata ibu, iya nanti bapak, maksudnya jangan dikirimin bapak tuman jangan dikirimin kayak buat kayak gitu doang. Ya kau ngirimi buat kamu gimana? Ya lewat Bisri atau siapa kayak gitu. Iya, bilangnya iya, ya tetap aja ibu ngirimin ke bapaknya. Tetap aja ngirimin bapak, apa takut apa gimana itu, saya nggak habis pikir sama saya itu nggak bisa menerima mas. Usianya berapa waktu itu? Ya dari SD nyampe SMA sampai SMA jadi sosok yang minder, nggak bergaul gitu loh si Agungnya. Sampai benar-benar saya lulus SMA, saya bulatin tekad dari lama pergi dari rumah. Tadinya masih kotak segitiga ya, terus betul masih 5 dibulatkan jajaran gens ya. Dibulatkan trapesium karena udah membuncah lah, seperti bahasanya keren banget di ini. Akhirnya dia karena berpendapat gini, bapak seperti itu, aku curhat sama ibu sama aja, mas tetap ngirimin sih ya. Akhirnya aku kayak gini harus cari jalan sendiri. Lulus SMA, duit sangu yang gede kan udah ngerti politik, jadi dikasih tamu yang main judi itu disimpan buat ongkos, pergi ngetan. Jadi dia itu ke Jogja, dia ke Jogja, wis pokoknya kerja apa aja sambil kuliah. Nah itu saya sambil kuliah, sambil dagangan, jajanan, tak kelilingin apa, sambil lama-lama ya lincakan gitu, tempat-tempat rame mas. Sampai saya itu singkat cerita aja ya, itu dari sana nomor bosnya ibu masih tak pegang. Saya ngubungin ibu yang 021 itu ya. Iya, saya ngubungin ibu tapi per 3 bulan, 6 bulan, sampai kadang-kadang setahun sekali baru tak telepon si ibu itu. Tetap aja nggak pernah pulang sama sekali. Terus ngomong katanya, enggak bapak, nggak dikirimin. Tapi yang namanya udah gede, informasi kan banyak ya dari kampung. Apa nih bapak nih masih teplek gitu kan, berarti masih ada. Masih seperti itu. Akhirnya apa ya, Mas Agung itu punya keputusan, udah kalau kayak gini aku mendingan gak punya siapa-siapa itu lebih. Nah dari situ nggak tahu baik atau buruknya waktu itu mas, tapi aku pengen jadi orang seperti itu ya. Sebelumnya bukan orang gitu, masih boneka kayu gitu. Masih boneka kayu, boneka cuaca. Ini kan cuacanya lagi nggak kena CV. Nah terus dia akhirnya saya mutusin cuma D3. Kemudian setelah itu saya usaha, matengin di usaha. Akhirnya singkat cerita 3 tahun berikutnya. Tadi aku ngomong cerita. Oh iya, agak kecita-citaan ya. Cerita itu cerita cinta gitu. Kalau disingkat itu jadi cerita. Ya? Terus singkat cerita gimana tadi? Singkat ceritanya kan habis meriang kan agak namanya kelu gitu lidahnya gitu ya. Nggak apa-apa dimaafin banget tuh jadinya. Dimaafin. Peduli gitu. Nah itu kenapa? Singkat cerita itu 3 tahun berikutnya aku Mas Agung ya, aku punya sebuah gerai makanan sendiri, resto kecil-kecilan di Jogja. Warung gitulah ya. Resto kecil-kecilan ya warung lah. Iya Bi. Resto gede kan. Agak gede Bi, katanya gede sih. Anggap aja warung gitu aja, bilang ke Mas Agung, udah warung aja Mas. Royal gitu ya. Apa ya Mas Agung? Ya bercanda di ngapor begini, serem banget tapi banyak bercandanya gitu kan. Dia di sana di Jogja sampai aku punya beberapa asisten di sana dan cukup ngumpulin lumayan rupiah lah. Saya itu punya. Waktu itu masih rupiah ya. Masih rupiah, emang apa? Kirain udah ganti gitu. Yen atau apa gitu. Iya. Masih lumayan punya ngumpulin uang, saya punya modal ke depannya lagi atau apa. Di situ ya kadang ada kerinduan. Saya coba mau telepon ibu tapi jelek, benci. Gengsi gitu. Pakainya ibu yang telepon ke sini.
Tapi dipikir-pikir telepon dari mana? Saya udah ganti-ganti, udah berganti tahun kayak gitu loh. 0274 ya Jogja. Iya, 0274. Pernah ke sana ya? Iya, sering. Sering ya buat main. Kadang-kadang ke sana kencing doang, ke sini lagi. Iya, gitu. Bro, mau pipis gitu. Sini aja gitu. Balik lagi. Asli, sama sih kayak aku. Nah, terus enggak ding bercanda. Terus akhirnya tahun berlalu ya, Bi. Setelah dari lulus SMA pergi dari rumah itu jeda berapa tahun, kemudian dia berhasil lah bisa dibilang begitu. Sampai saya itu ngelamar orang yang saya cintai, nyampe nggak ngomong sama orang tua, sampai udah tak tiadakan lah seperti itu. Meskipun ya fiktif, yang ngomongnya aku nggak punya orang tua sama besan gitu ya. Terus calon istri juga nanya-nanya, tapi tetap aja punya alibi macam-macam lah buat nutupin itu semua. Meskipun saya nggak bisa bohong, sering ada rasa rindu, terutama sama ibu kayak gitu. Suatu ketika, saya kan itu restoran, tapi untuk yang bagian masak, yang penting-penting tetap aku sendiri, si Mas Agung itu sendiri. Ada asisten laki-laki namanya Andi itu, Mas, ada ibu-ibu Mas di depan Mas, ngomong kayak gitu, ada ibu-ibu di depan. Yang di depannya biarin, depan jalanan mau ngapain? Kamu lagi sibuk begini kok ngomongnya nggak kena. Enggak Mas, masuk ke dalam. Ya mau ke dalam ibu-ibu mau apa? Kayaknya orang mau minta-minta. Ya mau kasih 1-2 ribu, apa sih digituin? Mas, dia nggak mau uang Mas, tak kasih 1.000-2.000, bahkan 5.000 nggak mau. Lah mintanya apa? Makanan, ya kasih makanan. Makanan nggak mau Mas, mintanya ketemu sama jenengan, buktek katanya. Waduh, jangan-jangan ibu-ibu, jangan-jangan orang ini kan kadang-kadang lagi iris-iris atau lagi balik sayur atau apa, kan kepikiran ibu, jangan-jangan ibu aku kayak gitu. Dia bergeser keluar kan, cuci tangan dulu sih. Pas ngelihat itu kan ada beberapa meja berenteng. Ini yang tengah itu ada apa ya? Koridor buat jalan, namanya koridor. Nah itu buat jalan. Itu dari sisi paling ujung dia keluar dari ruangannya dia itu memang udah madan lemes Bi. Dari pakaiannya, jilbabnya, hijabnya itu, hijab seadanya itu ibunya Bi. Tinggi-tingginya ibunya. Terus bajunya itu lostrongan apa ya jenenge namanya. Ya itulah pokoknya. Ya baju kayak gitu, krem-krem belel kayak gitu punya ibunya. Ini pasti ibu saya. Itu langsung nggak tedeng aling-aling banyak orang makan. Saya langsung menghambur berlari ke arah ibu saya. Langsung tak ambil tangannya, bu. Itu aslinya saya mungkin nangis, tapi tak tahan bu, wis jatuh air mata atau enggak. Sampai yang pada makan, ini yang punya kenapa? Mas, kenapa Mas Agus kayak gitu. Kumat Mas itu kayak. Iya. Sampai dicium begini tapi belum melihat orangnya, Bi. Langsung bu, ngapurane bu, maafin saya bu, ngapurane aku bu, aku salah kayak gitu. Loh Pak, ini siapa Pak digituin. Tapi kok aku di sini ngapura, tangan itu kok beda. Tangan ibuku memang tua tapi nggak sekasar ini gitu loh. Tangannya kok kasar. Terus ibunya nggak bereaksi. Jangan-jangan orang lain. Akhirnya kan dia pas nengakin badan begini, bukan tahu bukan ibunya. Aduh, aku yang nyamar ada prank duluan sama Mas aku. Bukan ibunya jenengan. Bukan Mas, tahu-taunya mukanya lebih tua, kasar, klopot lah seperti itu. Cuma nyengir. Bu, jenengan siapa? Mau nyuwun Mas, badan nyuwun. Lah tadi udah meminta, tadi dikasih, maunya yang ngasih jenengan, katanya begitu. Jenengan yang punya kan? Iya. Akhirnya setelah jungkar-dung izin, malu sama diri sendiri. Itu nggak kira-kira tak bawain makanan dari dalam lah. Ini yang mau dilayanin, ambil bungkus-bungkusin. Di rumah ada siapa aja katanya, sendirian sama cucu. Dikasih banyak sama duitnya dimasukin ke situ. Malamnya saya langsung pulang. Pulang kemana? Pulang ke Brebes. Malamnya langsung pulang ke Brebes, gara-gara kejadian itu. Malam itu benar-benar kepikiran ibu, bener bajunya loh, ininya tinggi-tingginya persis banget. Aku jadi rindu banget. Ya bukan malamnya sih, paginya Bi. Jadi semalamnya itu nggak bisa tidur.
kontak sama asisten semuanya. Besok mau libur, kalau mau lanjut ya monggo. Tapi kalau libur ya silakan kalian buat liburan semuanya. Paling berapa hari saya dibilang Mas Agung begitu. Langsung Mas, saya ada mobil pribadi, sengaja pakainya kereta. Turun di stasiun mana sih Brebes nggak tahu ya saya. Pokoknya di situ. Stasiun Brebes. Iya, di Brebes ya stasiun Brebes. Ngapain pusing ya, Bi? Angel-angel. Dari sana naik angkot sampai ke rumah. Nah, angkot itu katanya ngelewatin Pasar Gede. Pasar Gede daerah sana gitu ya. Dan jatuhnya udah waya-waya jam-jam berapa sih? Ya lebih-lebih duhur, mungkin jam 2 atau jam 1 siang begitu. Terus ini angkot padahal baru, kayaknya kendalanya banyak gitu loh. Yang naik juga sedikit. Nah, Mas Agung itu di depan, naik di depan. Terus ngomong sama sopirnya, Mas, kayaknya sepi sih Mas. Iya, kayak tindak-tindak kayak gitu sepi, apa maning kemis. Apalagi kemis. Apa hubungannya kata Agung kan ya. Iya Mas, kalau kemis sepi, katanya kayak gitu doang. Ini angkot baru, tapi ngeliat angkot yang lain itu rame, semuanya rame. Kemudian aku gak pikir panjang lagi. Nah, pas lagi ada pemberhentian, bukan pemberhentian sih, angkot itu berhenti. Nggak naikin penumpang sebenarnya, cuman kayak nunggu gitu, siapa tahu ada yang naik. Terus lama, Mas nggak jalan-jalan nggak ada yang naik, udah pengen ketemu ibunya banget, Bi. Katanya denger-denger, yang terakhir ada kontak ya setahun atau 2 tahun yang lalu ada teman katanya ibunya udah pulang, kayak gitu. Berarti kan di rumah. Akhirnya itu dia itu pengen buru-buru jalan, Pir jalan aja. Nah, ketika jalan begitu, Bi, dia ngeliat di kaca sini ada seseorang di dalam. Nah, iki pakaiannya apanya semua gerak tubuhnya kayak ibunya persis, kayak ibunya Agung. Ya mirip kayak yang di resto itu, Bi. Akhirnya, Mas, saya mandek Mas. Saya pindah di belakang. Angelmen katanya seperti itu kata supirnya. Orang di depan, di belakang. Gimana sih Mas? Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Dia mau ngobrol di belakang. Ngobrol siapa? Katanya seperti itu, Bi. Ngobrol sama siapa? Tapi aku nggak ngeh si siapa namanya supir ngomong seperti itu. Dia itu ke belakang. Tahu-taunya semakin deket dia baru naik begitu, emang ibunya, Bi. Di belakang itu ibunya langsung menginjakan Ma, ya Allah masih ngendi, Ma dari mana, di situ nangis gugup-gugup. Bener-bener kayak dunia itu ada di dalam angkot doang. Semuanya itu nang ndi Mas. Saya tuh nangis gugup-gugupan di situ. Bahkan supir aja nggak ngomong, Mas sampean kenapa atau apa. Saya benar-benar megang tangannya ibu, cuman kayak orang meriang, pucat, ibu seperti itu. Tapi yang jelek, saya itu pas kesini kan ngerti itu bukan ibu gitu kan. Jadi dikasih tahu duluan ya, Bi. Tuh, Bu, saya belum bisa pulang, saya durhaka, saya mentolak, saya tega sama ibu kayak gitu. Ibu nggak ada reaksi apa-apa. Cuman diem aja. Bi. Sebentar. Ibunya nggak ada reaksi apa-apa, cuman diem aja. Ibunya nggak ada reaksi apa-apa, cuman diem aja, cuman dipegang sininya katanya, kepalanya dipegang. Dia sengaja seberangan, samping salah diem, nyebrangin Bi, sampai nunduk begini, mijitin dengkulnya ibunya kayak gitu. Cuman diem masih tetap nangis sesenggukan kayak gitu, memang bertahun-tahun kan, udah salah banyak lah sama orang tua kayak gitu. Terus cuman dipegang kepalanya begini. Nah, pas di Pasar Gede, kan tadi ngomong ya, ada ngelewatin Pasar Gede, ibunya itu baru ngomong, Gung, tuku kembang Gung, beliin kembang buat nanti sore, katanya seperti itu. Gung, beliin kembang buat nanti sore. Aku buat nanti sore. Ada acara apa? Oh iya Kemis. Berarti kan mau nyekar, mau kliwonan. Ya Bu, sebentar Bu, kayak gitu. Akhirnya aku kan turun. Pir, mau jalan Pir. Aku mau turun di sini, mau jalan-jalan. Enggak, sekalian nunggu penumpang yang lain. Ini kan pasar. Kalau aku juga sepi. Supirnya nggak ngomong apa-apa, Bi. Bener-bener ngomong apa-apa. Akhirnya dia belanja dibanyakin, namanya orang lumayan kan ya. Melatih semua, pokoknya dibanyakin lah gitu. Tapi dia juga bingung. Selama ini dari kecil nggak diajarin nyekar sama bapaknya, nyekar kuburannya juga di mana, mbahnya nggak ngerti. Tapi yang penting beli. Pas naik, Bu ini Bu dapat nggak ada siapa-siapa.
udah nggak ada siapa-siapa. Terus, Mas, beli apa Mas? Kembang banyak banget. Akeh meneng bos apa Mas? Dagangan katanya seperti itu. Katanya buat jualan. Enggak Mas, tadi ini kan lihat ibu saya. Ibunya sampean siapa? Nah, saya kan pindah ke belakang nyamperin itu ternyata ibu saya. Sampean naikin penumpang dari mana? Terminal digituin. Terminal apa stasiun gitu kan ya. Nggak ada siapa-siapa. Saya kan tadi di belakang. Sampean ngeliat saya nangis. Enggak nangis katanya, Bi. Sampean cuma duduk, cuma pindah-pindah. Si Agung itu katanya deretannya sopir lempengannya, terus pindah seberang. Tapi nggak nangis katanya. Cuma nunduk kayak gitu. Aneh banget. Enggak Mas, tadi ada ibu saya bener. Sampean jangan kayak gitu. Sampai kayak mau berantem kayak gitu, Bi. Mas, sampean mungkin banyak pikiran dari jauh. Tukang bisnis apa kalah main judi apa gitu kok. Biar saya lagi pusing nih Mas. Penumpang lagi sepi malah diomongin yang macam-macam. Mau turun-turun nggak usah bayar gitu. Biasanya kan kalah. Angkot sampai di batas desa. Bukan di desanya Agung, masih ke pelosok lagi. Baru dia naik becak. Dia naik becak itu kepikiran. Kok jelas banget kayak gitu. Ibu juga nyuruh beli ini, masih di bawah ininya, kembangnya. Kok katanya supir nggak ada ibu, nggak ada sama sekali penumpang. Saya stres apa gila apa terlalu banyak mikirin ibu. Kalau saya dipikirin. Nah kebetulan yang narik becak itu paham Bi. Mas mudune ning ndi? Desa inilah, nggak usah dikasih tahu katanya begitu. Oh, tunggale Pak ini paham kayak gitu. Tapi giliran ngomong bapaknya, nama bapaknya Agung disebut. Oh, ngomong kue kayak gitu doang, Bi. Kayak ngerti, ngerti hal yang nggak baik, tukang main atau apa. Akhirnya Agung juga menyadari itu kan, nggak mau panjang-panjang. Terus di depan rumah berhenti. Yang aneh gini ya. Apa saya terlalu lama nggak pulang, terus warga juga pada ngecap saya anak durhaka atau apa? Pada ngeliat tapi nggak ada yang ngomong, nyapa. Biasanya kan kalau anak kampung gitu ya, balik Jakarta, balik apa rame lah kayak gitu. Nggak ada Bi. Terus anak-anak biasanya ngikutin becak, bawa koper kayak gitu, minta jajan atau apa. Nggak ada sama sekali. Kayak saya itu asik di kampung sendiri bener-bener. Tapi saya menyadari saya malu begitu karena kelakuan saya. Akhirnya sampai di depan rumah sepi, pelataran juga sepi, tanamannya masih potongan-potongannya ya kayak dulu sama, nggak ada yang berubah banyak. Cuman memang ada baju-bajunya ibu digantungan, tapi kayak sesuatu yang dijemur tapi lama banget nggak pernah diangkat. Jadi pada nyulur begitu loh, krewek apa kayak gitu. Kok ibu bajunya kayak gini nyampe, ini kan baju kesayangan yang bisa dipakai, ini hijabnya kok nyampe nggak diangkat kayak gitu. Akhirnya ngetok-ngetok pintu depan, Assalamualaikum, bu, nggak ada yang nyaut. Akhirnya ngetok-ngetok di jendela, nggak ada yang nyaut lagi. Itu ada yang nyamperin, ini. Kunci siapa? Kayak gitu, Bi. Kunci siapa? Kenal, ini Nini Soimah. Nini Soimah itu tetangganya yang dulu kadang-kadang nulungin kalau dimarahin bapaknya. Wih, sodin ke bocah aja apa-apa. Jangan diapa-apain dong, bocah kecil. Itu masih kenal. Ya Allah, si Agung ditempilingi sama Nini Soimah. Mungkin ladak ya, ladak begitu. Tempilingi, tapi saya nyadar saya itu benar-benar memang anak salah, nggak berbakti atau apalah. Itu nggak tahu kejadian kedepannya kayak apa. Yang jelas aku udah banyak salah, ditempilingin nenek sakit masih sakit, tapi tak terima aja cepat kok nang dibayar ini bisa nora balik cepat kayak gitu Bi. Kok orang ngerti ya Allah dikuruk nyampe HP tiba segala macam pada jatuh Bi. Gimana? Ditarik rambut saya agak panjang sedikit, ditarik gimana? Dileng kayak suruh lihat pakaian yang tadi. Klambi nganti pada krewek kayak kon beli balik dicakari sampai dicakari. Gemes, bener-bener gemes, jengkel sama si namanya aku. Ini anak apa sih? Dileng dewek, nyong mau ngomong karo kawan. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Lihat tadi ngomong ya, Bi. Sekarang katanya nggak mau ngomong sama si Agung. Dileng dewek, melebu kayak tileki bapakmu. Itu suruh masuk sana tengokin bapakmu.
orang tadi aja di depan dikunci sini. Lewat mburi goblok. Lewat mburi, suruh lewat mburi digoblok-goblokin. Yakin gak ada harganya, tapi lagi dimaki-maki, dikepretin, tetangga itu nonton semua dari jauh, dan dempes kayak gitu kan. Aku nggak ada malu sama sekali waktu itu katanya. Ya, udah lanjut aja. Lanjut ya, bentar lagi ya. Akhirnya dia tuh, oh iya lewat pintu samping belakang, lewat belakang gitu, buka pintu, assalamualaikum Pak. Ternyata itu nggak ada yang nyaut juga, dia terus melangkah masuk itu ke sompangan dan meja yang bekas judi itu dulu. Ternyata bapak ada di situ, meja panjang. Bapaknya itu lagi terkulai, Vi. Bener-bener nyamping berbantal ini lengannya sendiri. Ada bantal cuman lusuh, cuman sarungan kurus banget. Pak, jenengan kenapa Pak? Jenengan kenapa? Cuman kayak gitu, kayak setengah orang-orang pikun atau gimana loh. Kok siapa kayak gitu ngomongnya? Emang itu seadanya Ninin tadi lah tuanya. Pak, ini Agung Pak, ini Agung diciumin tangannya, diciumin. Pak nggak pulang nih Pak, Agung nggak pernah pulang Pak. Ibu ndi Pak, nggak dikuru-kuru. Lara sakit, jangan ditarik-tarik Pak, ibu ndi. Cuma nangis bapaknya, ibu kayak gitu. Ngelihatnya suruh nunjuk ke depan. Ibu di depan, oh ibu di depan. Lega lagi, alhamdulillah ibu di depan kayak gitu. Pak, ibu di mana? Kayak di depan, tahu-taunya dia nunjukin foto. Foto di depan itu foto bahwa ibunya itu di depan memang ada foto ibunya. Nah di bawah foto itu ada tumpukan Yasin. Itu di Yasin fotonya itu. Iya persis sama foto ibunya kayak gitu. Wes saya tumpah di situ nangis bener-bener. Ya Allah. Mau nanyain bapak kayak gitu, saya juga masih ada rada benci. Keluar lagi, ngudek ini tadi. Wis weru raimu, kayak gituin, wis weru raimu. Bocah apa sih kon kayak gituin. Masih ditabokin lagi, tapi akhirnya nangis bareng. Si Nini Soima tadi, Agung sama beberapa tetangga ikut kayak tergugur nangis kabeh. Nangis semuanya. Ibumu itu setelah kamu itu nggak lama pulang itu, dia akhirnya pulang, pulang dan ini dia itu akhirnya meninggal. Tapi kenapa baju-bajunya di situ? Itu bukan digantung setelah dia meninggal, itu baru kemarin. Belum ada sebulan-bulan acan katanya begitu. Tapi baju itu sengaja ditaruh di situ dijemur. Siapa tahu nanti kapan-kapan waktunya anakku pulang. Dia paling nggak ngenalin itu ada ibunya baju itu, tapi maksudnya apa nggak ngerti. Kata si tetangganya ngomong kayak gitu. Kalau Nini Soimo tuh mau gergetan terus, tapi barang ya lupa sedikit lah pas nanti. Kan cucu-cucunya ini apa disodorin semua, ya. Terus kalau lagi ngalami apa? Kan ceritakan di angkot aku ngalamin begini. Ya pantes ki Jumat Kliwon. Kamu kesana kuburan mamamu, di situ nangis lagi. Sana dimaafin, bapak kamu nggak kayak dulu lagi. Udah berapa tahun udah insaf. Orang di musola terus, kerjanya di musola terus. Teman-temannya mana? Teman-temannya teman-temannya nggak pernah kesini. Wong tahu ditangkap kabeh dan polisi kayak gitu. Bapakmu benar-benar udah insaf. Dan ibu, ketika ibunya si Agung balik itu, ternyata balik dalam keadaan sakit. Dan sakitnya ibunya pulang itu kayak jadi titik balik bapaknya sadar kayak gitu. Dia itu ngerawatin penuh ibunya nyampe meninggal, bapaknya. Jadi selang-selang ngerawatin dia ke musola kayak gitu terus. Akhirnya Agung mau nggak mau kan balik lagi ke rumah kan. Jadi lagi dirawatin begitu bapaknya, terus ngomong, Gung, dia juga minta maaf bapaknya. Aku jadi bapak nggak benar selama ini. Tapi asal kamu tahu ya Gung. Nah, kon besi ngomong Din, ada tetangganya lagi. Akhirnya juri bicara, oh ini udah sakit parah sih. Din, aslinya Din. Ini kalau yang dikirimi ibumu itu duitnya nggak dimakan sama bapakmu, Din. Nih, ya Wak, tetokna ini ngisor lempong, ngisor kasur katanya. Itu ada buntelan itu 7 blinding lagi, tapi dari kertas dikepel-kepel kayak gitu. Tatonya dalamnya emas yang udah bunter-bunter itu namanya apa sih? Koin-koin kayak gitu. Jadi itu isinya berapa biji itu kali 7 lah seperti itu. Itu duitnya jadi ini.
Jadi buat kamu besok, saya nggak pernah ngambil duitnya ibumu, saya bukan orang benar, aku njaluk maaf. Akhirnya saat itu juga, berarti cuman kebagian semalam bapaknya meninggal, bapaknya juga meninggal. Akhirnya bapaknya meninggal. Jadi saya nggak bisa cerita yang jauh-jauh ke sana, yang pasti apa ya Mas, nggak bisa. Walaupun bencinya kayak apa orang tua Mas, iya, betul. Yakin. Dan memang ibu alasannya pernah ditelepon ngomong kayak gitu, Bu, kenapa sampean masih perhatian sama bapak? Katanya ngomongnya gitu, bagaimanapun dia itu suami saya, dia ya bapaknya kamu, anak kesayangan saya satu-satunya, kayak gitu. Kamu mau nyawal kayak apa tetap aja itu bapak suami saya, katanya kayak gitu. Akhirnya dari itu semua ya, aku pengen kalau jenengan mau ini diceritain di Ngobrol, siapa tahu buat ya masih banyak lah di mana-mana anak-anak yang masih benci sama orang tua, kesalahan orang tua pernah apa akhir jadi mengakar banget ya gitu. Jangan sampai seperti itu loh Mas. Saya nyesel sampai sekarang. Ya, saya mungkin punya macam-macam tapi nggak punya mereka. Betul. Itu aja sih, Pi. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisahnya Mas Agung ini. Orang tua tetap orang tua, kita harus tetap menghormati gitu ya. Kita doakan kalau misalnya orang tuanya bermasalah ya kita doakan yang terbaik untuk mereka supaya bisa berubah kayak gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung. Mas Agung, terima kasih juga ceritanya. Kawan-kawan di rumah semua, terima kasih udah mau nontonin Ngobrol Horor. Yang pastinya banyak kesalahan ya yang kita ucapkan tadi. Di awal bercanda-bercanda gitu kan, ternyata ceritanya dahsyat gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita mohon maaf sebesar-besarnya misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, ya untuk diri kita juga. Amin. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.